Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, teman-teman semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan sehat. Teman-teman, pernahkah kita berpikir bagaimana sih anak tunanetra dapat menerima, mengolah, menyimpan, dan memunculkan kembali informasi di dalam otak mereka? Pada video kali ini, kita akan membahas kaitannya tentang karakteristik pemrosesan informasi pada anak tunanetra. Mulai dari proses penerimaan informasi, pengolahan, hingga penyimpanan dan pemanggilan kembali informasi tersebut. Nah, melalui pembahasan ini, kedepannya diharapkan kita semua dapat berinteraksi, berkomunikasi, dan memberikan dukungan yang tepat bagi anak tunanetra dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam konteks pembelajaran. Istilah tunanetra berasal dari dua kata, yaitu tuna dan netra. Tuna berarti tidak memiliki, tidak punya, atau mengalami kerusakan, sedangkan netra merujuk pada kemampuan penglihatan. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa tunanetra adalah kondisi di mana seseorang mengalami hambatan penglihatan atau disebut dengan kebutaan, meskipun tidak semua orang yang mengalami kebutaan memiliki penglihatan yang hilang sama sekali. Dalam beberapa literatur berbahasa Inggris, istilah tunanetra diungkapkan sebagai visual impairment yang berarti kerusakan penglihatan atau sign loss yang berarti kehilangan penglihatan. Visual impairment sendiri didefinisikan sebagai suatu gangguan, hambatan, atau keterbatasan pada indera penglihatan. Proses pengolahan informasi melibatkan serangkaian tahapan yang dimulai dari penerimaan informasi dan berakhir pada mengingat kembali apa yang telah disimpan. Menurut teori pemrosesan informasi yang dikemukakan oleh Robert Milligan Gayen, ada 3 tahapan dalam pemrosesan informasi. Tahapan pertama adalah penginderaan, di mana informasi yang diterima oleh panca indera dikirim ke pusat saraf dan diproses menjadi bentuk informasi. Disebut juga sebagai receiving the stimulus station. Tahap kedua adalah storage atau proses filtrasi, di mana informasi yang telah diproses disimpan dalam memori jangka pendek, memori jangka panjang, atau bahkan tidak disimpan sama sekali di otak. Tahap ketiga adalah pengorganisasian atau retrieval, yaitu proses menghubungkan informasi yang baru diterima dengan informasi yang sudah ada sebelumnya, sehingga dapat diakses kembali setelah melewati proses pengolahan. Menurut teori Robert, pemrosesan informasi pada anak tunanetra berlangsung melalui pendengaran dan perabaan. Informasi disimpan dengan mengandalkan pengulangan verbal dan pengalaman langsung, lalu diambil kembali melalui asosiasi verbal dan pengalaman non-visual yang dialami. Pemrosesan informasi pada anak tunanetra memiliki beberapa karakteristik khas, di antaranya informasi tidak diperoleh melalui penglihatan, melainkan melalui pendengaran dan perabaan. Selanjutnya, proses pemahaman berlangsung secara bertahap atau sekuensial sehingga membutuhkan waktu yang lebih lama untuk memahami suatu informasi. Anak tunanetra umumnya memiliki memori verbal yang kuat sehingga informasi lebih mudah untuk diingat melalui kata-kata dan suara. Pembentukan konsep sangat bergantung pada pengalaman langsung seperti meraba dan berinteraksi dengan objek nyata. Dalam memahami konsep yang bersifat visual dan spasial seperti warna dan jarak, cenderung lebih sulit dipahami tanpa adanya penjelasan verbal dan pengalaman yang konkret. Banyak di dalam literatur menyebutkan bahwa anak tunanetra sangat peka terhadap stimulus auditif, namun juga sangat mudah terganggu oleh kebisingan.
Anak tunanetra mengalami hambatan dalam pemrosesan informasi, terutama pada pembentukan imaji mental dan pemahaman hubungan spasial. Selain itu, mereka dapat mengalami kesulitan dalam memahami bahasa yang kompleks dan abstrak. Dalam konteks pembelajaran, keterbatasan literasi serta kurangnya akses terhadap media dan alat bantu yang sesuai sering menjadi hambatan. Kesulitan orientasi dan persepsi ruang juga mempengaruhi pemahaman lingkungan dan aktivitas belajar sehari-hari. Dalam mendukung pemrosesan informasi pada anak tunanetra, diperlukan strategi pembelajaran, media adaptif, dan intervensi dini yang sesuai dengan karakteristik sensorik mereka. Dari sisi strategi pembelajaran, salah satu strategi yang efektif adalah pembelajaran multisensori terstruktur. Dalam strategi ini, materi disampaikan secara bertahap dengan melibatkan indera pendengaran dan perabaan. Selain itu, pembelajaran individual juga sangat penting. Dengan menyesuaikan materi dan tempo belajar sesuai kebutuhan masing-masing anak, proses pemahaman menjadi lebih optimal. Strategi lainnya adalah penggunaan komunikasi verbal yang jelas dan eksplisit. Guru perlu menjelaskan instruksi dan konsep secara rinci, terarah, dan konsisten, karena informasi visual digantikan sepenuhnya oleh bahasa lisan. Kemudian, dari sisi media adaptif, media yang paling umum digunakan adalah media Braille, yang berperan penting dalam mengembangkan kemampuan membaca, menulis, dan literasi informasi pada anak tunanetra. Selain itu, terdapat media audio taktil, yaitu media yang menggabungkan suara dengan rangsangan sentuhan. Media ini membantu anak memahami konsep-konsep abstrak atau visual, seperti bentuk dan struktur, melalui pengalaman multisensori. Media lain yang juga efektif adalah penggunaan media Braille berbasis audio yang memadukan huruf Braille dengan suara. Media ini memperkuat pemahaman konsep sekaligus meningkatkan daya ingat dan motivasi belajar siswa tunanetra. Dari sisi intervensi dini, salah satu bentuk intervensi penting adalah program orientasi dan mobilitas. Program ini membantu anak tunanetra mengenali lingkungan, memahami arah, dan membangun peta mental ruang sejak usia dini. Intervensi lainnya adalah stimulasi multisensori sejak dini, yang melibatkan pendengaran, perabaan, dan pengalaman langsung untuk mendukung perkembangan kognitif dan pemrosesan informasi non-visual. Terakhir, kolaborasi antara guru dan orang tua juga merupakan bentuk intervensi dini yang sangat penting. Pendampingan belajar di rumah dan di sekolah secara konsisten membantu anak tunanetra mengembangkan kemampuan akademik dan kemandirian sejak awal. Dari pembahasan ini, dapat disimpulkan bahwa pemrosesan informasi pada anak tunanetra tetap berlangsung secara aktif meskipun melalui jalur sensorik yang berbeda. Meskipun tidak memiliki penglihatan, anak tunanetra memiliki kelebihan seperti memori verbal yang kuat, kepekaan terhadap suara, dan kemampuan memahami informasi secara mendalam. Dengan dukungan strategi pembelajaran, media adaptif, dan lingkungan yang tepat, mereka mampu untuk belajar, berkembang, dan mencapai potensi terbaiknya.